Shalom saudara, bersama dengan saya PS John George Nicholas dalam program Gempa yang adalah singkatan dari Gerakan Meneliti Penulisan Alkitab. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu topik yang menarik yang adalah orang-orang percaya yang manja di akhir zaman. Saya mengulangi, orang-orang percaya yang manja di akhir zaman. Yang terdapat di dalam 2 Timotius ayat yang ketiga sampai 9 yang kita akan pelajari. Tetapi saya akan fokus pertama di ayat yang ketiga. Baru kita akan sama-sama coba meneliti di bawahnya. Yang berbunyi demikian. Judul perikomnya adalah panggilan untuk ikut menderita. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Saudara, ini penting kita baca, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Orang percaya di akhir zaman ini seringkali tidak tahu dan tidak mau tahu tentang yang namanya penderitaan, saudara. Untuk mereka menerima Yesus, dapat kasih karunia keselamatan, adalah hidup dalam kemewahan, hidup dalam hal yang menyenangkan, hidup dalam hal yang menyukakan diri mereka. Sehingga mereka tidak mengerti tujuan daripada kasih karunia yang diberikan. Mereka melihat dari satu sisi dan mengabaikan sisi yang lain. Mereka melihat sisi yang mengenakan dan mengabaikan sisi penderitaan. Padahal jelas Alkitab mencatat bahwa penderitaan adalah bagian dari panggilan orang percaya. Oleh karena itu perlu kita definisikan lebih dulu apa itu menderita, saudara. Menderita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut adalah menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Itulah menderita, menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi seringkali dalam panggilan sebagai orang Kristen, dalam tugas yang diberikan, dalam kehendak Allah, kita akan mengalami yang namanya proses, saudara. Sehingga dalam proses ini tidak bisa dan tidak mungkin tanpa yang namanya penderitaan. Kenapa? Penderitaan bukan sekedar disiksa, tetapi tadi definisinya berkata menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Banyak hal yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang orang berbicara aja kepada kita tidak menyenangkan kata-kata itu. Suatu kondisi dan situasi kadang-kadang membuat kita tidak enak, tidak menyenangkan bagi kita. Tetapi kalau kita tidak mengerti bahwa itu adalah bagian daripada panggilan orang percaya di dalam Kristus Yesus, banyak orang percaya mulai mengeluh dan mengeluh. Kenapa, saudara? Mereka tidak mengerti panggilan mereka sesungguhnya. Mereka hanya melihat panggilan itu separuh, sebagian. Mereka melihat dari sisi yang enak bagi mereka, bagi daging mereka, bagi pikiran mereka, bagi apapun yang mereka inginkan. Tetapi kita akan lihat sifat-sifat orang percaya yang sesungguhnya yang seperti Alkitab katakan. Sekarang saya kasih ciri orang percaya yang seturut dengan firman, yang dipanggil untuk ikut menderita sesuai ayat 3 tadi. Yang pertama yang dikatakan, kita coba lihat di ayat 4. Di sini kita lihat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Perhatikan baik-baik, ayat 3 berkata bahwa kita adalah prajurit Yesus Kristus. Sehingga sebagai prajurit kita harus ikut menderita di dalam panggilan itu. Ayat 4 sekarang menjelaskan sifat prajurit itu. Prajurit dunia kalau kita lihat itu tentara yang menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Mereka fokus kepada tugas mereka yang adalah menjaga keutuhan bangsa dan menjaga pertahanan negara kita, supaya tidak dimasuki oleh orang yang tidak seharusnya. Itulah tugas dan fokus mereka. Mereka tidak pusing kepada apa yang menjadi kepentingan pribadi. Kenapa? Tugas mereka adalah mencapai apa yang negara tetapkan bagi mereka. Dalam hal ini komandan mereka, panglima tertinggi negara adalah presiden. Sehingga presiden memberi arahan, mereka harus mengikuti arahan itu. Yang penting senangkan
pribadi yang memberi perintah. Bawahan menyenangkan atasannya. Dalam hal ini saudara, kita disebut prajurit Kristus, artinya komandan kita adalah Kristus itu. Oleh karena itu fokus orang percaya di akhir zaman ini seharusnya bagaimana kita dapat berkenan kepada komandan kita itu Yesus Kristus. Oleh karena itu kita harus punya sifat prajurit yang bukan memikirkan diri tetapi memikirkan Kristus. Yang bukan memikirkan agenda kita tetapi memikirkan agenda sorga. Yang bukan memikirkan apa yang menyenangkan bagi kita tetapi memikirkan bagaimana menyenangkan Tuhan kita yang adalah Yesus Kristus itu. Artinya sifat ego itu akan hilang karena prajurit punya sifat itu memikirkan yang menyenangkan komandan. Kalau benar-benar kita adalah prajurit Kristus, kita adalah orang percaya, orang yang dipanggil untuk ikut dalam penderitaan Kristus, kita harus mulai menghilangkan sifat daging kita yang hanya memikirkan diri kita dan mulai memikirkan apa yang menyenangkan Tuhan. Artinya fokus kita perlu diubahkan, saudara. Fokus kita harus difokuskan hanya kepada hal-hal yang menyenangkan Tuhan, hal-hal yang sesuai apa yang sorga agendakan di bumi kita kerjakan. Oleh karena itu tidak mungkin orang yang memikirkan diri bersifat seperti prajurit. Kenapa orang yang memikirkan diri hanya fokus kepada dirinya sendiri? Makanya ketika apa yang dikehendaki tidak terpenuhi, yang terjadi adalah keluhan. Tapi seorang prajurit tidak mengeluhkan apapun, dia hanya melakukan tugas. Makanya di prajurit kita tahu di tentara, apapun siap komandan, siap komandan. Kenapa? Mereka tahu tugas mereka tahu tujuan mereka ada. Bagaimana dengan kita, saudara? Hari ini kita lihat orang mau hidup enak. Bahkan ada yang mengancam Tuhan kalau belum mendapat jawaban dari apa yang mereka harapkan mau pindah agama. Saya mengalami karena saya mengalaminya di lapangan. Orang hari ini mulai mengancam Tuhan. Katanya Tuhan itu jahat. Kalau Tuhan itu baik, kenapa saya alami begini dan begitu? Kalau Tuhan itu ada dan menyertai saya, kenapa saya harus mengalami ini dan itu? Itu adalah orang yang hanya melihat sisi baik dan tidak mengerti panggilan mereka. Maka saudara, kita perlu mengintrospeksi diri kembali. Apakah kita termasuk orang percaya yang manja? Atau kita termasuk orang percaya yang sungguh-sungguh mengetahui tujuan hidup mereka? Oleh karena itu saudara, prajurit ini adalah tugas yang penting. Dan hari ini kita tidak melawan darah dan daging. Roh-roh jahat di udara. Kita melawan pikiran-pikiran yang jahat yang ditabur oleh roh-roh itu. Rencana-rencana jahat iblis terhadap orang percaya, terhadap dunia ini. Tetapi untuk itu saudara harus berperang. Kenapa? Prajurit itu siap berperang. Tidak lari dari peperangan. Dia mempersiapkan diri senantiasa untuk berperang. Maka ada perang atau tidak, prajurit terus melatih dirinya. Maka kadang-kadang kita lihat di jalanan mereka lari siang hari panas-panasan. Apakah menyenangkan? Saya yakin tidak. Kenapa panas? Mereka juga manusia. Mereka malam ketika saudara saya ciduninya, mereka harus jaga perbatasan negara. Mereka mungkin ngantuk tetapi tidak tidur karena harus melakukan tugas mereka. Itu penderitaan. Tidak menyenangkan tetapi mereka lakukan karena sadar akan tugas mereka. Mereka tidak mengeluhkan walaupun tidak menyenangkan. Tetapi hari ini kita lihat orang percaya semuanya adalah orang yang mengeluh dan mengeluh. Hanya virus corona yang hadir sebentar, sementara orang semua mulai meragukan Tuhan, semua mulai mengeluh tentang kondisi keadaan. Itu bagian kehidupan saudara. COVID ini ada karena Tuhan pasti mengizinkannya. Sehingga mau tidak mau kita harus menghadapinya saudara. Ini harus dipahami, prajurit itu memikirkan kepentingan Tuhannya. Apa yang kita pikirkan? Apakah kita pernah berpikir bahwa di tengah kondisi ini kita bisa memuliakan Tuhan melalui pelayanan kita, menolong orang lain, menjadi berkat buat orang lain, memberi semangat ke orang lain. Walaupun kita pun ada di dalam kondisi COVID dan kita pun pasti ada dampaknya yang kita alami. Tetapi kita mengambil kesempatan itu untuk menunjukkan kuasa dan kasih Tuhan bagi orang lain. Itulah prajurit. Yang penting Tuhan senang.
Suka-sukamu Tuhan, saya sering suka katakan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat sifat orang percaya yang seperti yang dikehendaki Tuhan sesuai dengan panggilannya. Kalau yang pertama adalah prajurit, yang kedua disebut olahragawan. Harus punya sifat olahragawan. Coba kita lihat ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Makanya olahraga ini, karena saya mantan olahragawan di bidang sepak bola, saya tahu. Ada slogannya yang disebut itu fair play. Ya, artinya pertandingan yang adil. Pertandingan adil. Maka di dalam sebuah pertandingan ada yang disebut wasit, saudara. Wasit apa tugasnya? Untuk mengambil keputusan yang adil terhadap dua pihak yang sedang bertanding. Dan kita digambarkan sebagai olahragawan dalam pertandingan kehidupan ini. Karena hidup ini adalah pertandingan. Paulus menyatakannya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Hidup kita adalah pertandingan iman. Oleh karena itu dalam pertandingan iman itu, kita harus bertanding dengan adil, saudara. Kita harus melakukan segala sesuatu sesuai aturan. Maka dikatakan dia bisa mendapat medali olahragawan itu kalau dia telah bertanding sesuai aturan, tidak pakai tipu-tipu, tidak melanggar aturan. Maka ada orang yang kadang dalam bidang olahraga tertentu pakai obat-obatan doping, ketika ketahuan mereka sudah dapat juara dicabut. Kenapa? Tidak sesuai aturan, tidak dalam koridor fair play, tidak adil. Dan dalam pertandingan iman, dalam penderitaan yang kita alami, kita harus ingat, ada wasit yang tertinggi. Bukan wasit sepak bola, bukan wasit itu voli, bukan wasit itu tenis, bukan wasit apapun. Tetapi wasit di atas segala wasit itu Tuhan. Maka coba kita lihat ayatnya, saudara, itu di dalam Yesaya 2 ayat 3-4. Yesaya 2, 3-4. Dan banyak orang dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ayat 4. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempuh pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Jadi kalau saudara saya perhatikan dengan baik, dikatakan bahwa orang akan datang ke rumah Tuhan. Semua orang akan berseru, mari kita ke sana. Kenapa? Orang membutuhkan yang namanya keadilan. Oleh karena butuh keadilan, akan datang di tempat yang maha adil, itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Sehingga Tuhan itu disebut bukan sekedar adalah hakim, artinya yang mengambil keputusan terhadap perkara apapun yang ada, yang kita lalui, yang kita jalani, yang kita hadapi penderitaannya. Tetapi pada akhirnya Tuhan adalah wasit yang akan memberi keputusan yang seadil-adilnya. Oleh karena itu, karena kita sadar Tuhan adalah wasit dan kita ada dalam permainan pertandingan iman, kita akan bertanding sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditetapkan, sesuai aturan-aturan yang Tuhan telah tetapkan, supaya ketika wasit yang adalah Tuhan mengambil keputusan, kita ditemukan itu telah bertanding dengan benar. Kita telah bertanding dengan aturan yang ditetapkan. Kita benar-benar layak menerima hasil dari apa yang telah kita kerjakan oleh anugerah di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, saudara ingat baik-baik, hari ini apapun kondisi yang terjadi, saudara dan saya harus tekun dalam kebenaran. Saudara harus melakukan kebenaran. Saudara harus tetap melakukan segala sesuatu dengan ketaatan yang mutlak terhadap firman. Oleh karena Tuhan yang adalah wasit, Tuhan yang adalah maha adil, akan memberi keputusan yang membela saudara pada akhirnya. Karena penderitaan tidak selamanya ada. Kita olahragawan yang harus mencapai garis akhir.
Kenapa sebuah pertandingan tidak bisa dimainkan seperti sepak bola hanya 15 menit? Seorang yang bertanding dalam pertandingan sepak bola harus bertanding sampai 90 menit penuh. Sampai wasit meniup peluit yang terakhir. Baru hasilnya ditetapkan siapa yang menang, siapa yang kalah. Oleh karena itu saudara, saya harus memperhatikan bahwa sebagai olahragawan, sifat kita dalam pertandingan iman harus hidup sesuai dengan aturan. Mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan bukan mengeluh sini dan sana. Kenapa? Bagian kita adalah penderitaan itu. Sekarang kita lihat ciri yang ketiga. Kalau yang pertama prajurit, yang kedua olahragawan, yang ketiga diambil petani. Coba kita lihat di 2 Timotius tadi. Petani yang diambil di situ. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi yang ketiga adalah petani. Dikatakan dia bekerja keras. Bekerja keras itu sesuatu yang melelahkan, yang memerlukan yang nama tenaga. Sehingga pasti tidak menyenangkan. Petani jalan ke kebun setiap hari. Dia tanam benih, dia harus datang untuk menyiramkan benih setiap hari. Artinya dia perlu tenaga ekstra. Hasilnya belum ada, tetapi dia harus tekun melakukannya terus menerus. Kenapa? Dia punya keyakinan, dia punya harapan bahwa apa yang dia tanam akan menghasilkan sesuatu. Tetapi dia harus bekerja keras lebih dulu sebelum dia panenkan sesuatu. Maaf. Dia harus terus menerus berusaha. Itu bicara ketekunan. Itu bicara kesabaran. Maka kalau sudah mengalami sesuatu yang tidak enak, saudara harus belajar sabar. Sabar itu adalah buah roh. Tidak mengeluh, karena mengeluh tidak pernah mengubah sebuah keadaan. Tetapi saudara yang sadar bahwa itu adalah bagian kehidupan kita, itu adalah proses yang kita harus hadapi. Seperti petani, saudara akan tetap melakukan bagian saudara terus menerus dengan sabar, dengan tekun, dengan keyakinan. Sehingga pada endingnya saudara pasti akan menikmati hasil dari proses yang saudara telah lalui bersama dengan Tuhan. Karena saudara dan saya ingat baik-baik, kita tidak pernah sendirian. Tuhan yang adalah Immanuel selalu beserta kita. Dia tidak membiarkan kita seperti yatim piatu. Tidak. Dia katakan, aku menyertai engkau senantiasa. Maka saudara kita harus memahami dalam tugas yang Tuhan percayakan dan berikan. Kita harus punya sifat-sifat orang percaya yang seperti dikehendaki oleh Tuhan. Bukan menjadi manja. Bukan menjadi orang yang mengeluh, orang yang mau kemudahan dalam segala sesuatu. Itu adalah anak-anak kecil. Ketika anak kecil semua disediakan. Tidak ada dia nangis. Tetapi orang yang mulai dewasa tahu dia perlu kerja keras untuk makan. Dia tahu dia perlu pergi melakukan sesuatu untuk bisa menjadi seseorang. Dia perlu sekolah, dia perlu kuliah, dia perlu melamar pekerjaan, dia perlu menghadapi badai dan hujan seperti petani. Kadang-kadang hujan turun, kadang-kadang panas turun. Semua musim dia hadapi. Tetapi karena kesabaran, ketekunan dan keyakinan, pengharapan yang pasti, dia tetap melakukannya dengan penuh kegairahan, karena dia tahu pasti pada akhirnya ada hasil yang akan dia terima dan nikmati. Inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Maka kita lihat ayat yang ke-7 dan 8. Perhatikan apa yang aku katakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Maka Paulus menekankan kepada Timotius, Tuhan akan memberi pengertian akan segala sesuatu. Artinya apa saudara? Bahwa bukan hanya hal-hal yang enak yang akan kita terima, tetapi juga dalam proses ada hal yang tidak menyenangkan. Sehingga Alkitab catat bahwa Tuhan bekerja melalui segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Segala sesuatu artinya hal yang menurut kita enak dan tidak enak, yang menyenangkan dan tidak, sesuai dengan mata atau perasaan kita. Tetap Tuhan bekerja melalui segala proses. Dan kita lihat contoh, Yesus sendiri telah mengalaminya. Murid-murid telah mengalami penderitaan. Kenapa? Mereka memahami prosesnya dan penderitaan mereka tidak sebanding dengan penderitaan kita. Mereka lebih jauh menderita. Hari ini kita enak hidup, saudara.
Mereka alami tantangan demi tantangan, terancam nyawa mereka. Mereka dibunuh demi panggilan ilahi itu yang adalah memberitakan tentang Yesus. Tetapi mereka bertahan. Kenapa? Mereka punya 3 sifat ini. Mereka tahu kondisi mereka sebagai prajurit. Mereka tahu mereka adalah olahragawan yang bertanding dengan benar sampai akhir. Mereka punya sifat petani yang tekun, sabar, dan penuh keyakinan menantikan hasil. Maka ayat 8 katakan, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Paulus menekankan inti daripada tugasnya adalah memberitakan tentang Yesus. Dan kadang-kadang melakukannya tidak enak karena orang kadang melawan kita, disebut kafir lah, orang kadang menyebut kita so suci lah, orang kadang-kadang bahkan tidak mau dengar sama sekali, menendang kita, mengusir kita, menganggap kita sudah gila, menganggap kita bodoh. Tetapi itu bagian daripada panggilan itu, dan Paulus menyatakan itu. Yang dia fokus beritakan, yang dia fokus pikirkan adalah Injil tentang Yesus. Kenapa itu yang dibutuhkan oleh orang? Prajurit tahu tujuannya. Kenapa? Orang yang menerimanya akan kemungkinan dalam anugerah Tuhan menerima Yesus dan diselamatkan. Maka fokusnya bukan tentang dia sakit hati karena ditolak atau sakit hati karena nggak sesuai harapan, bukan. Fokusnya adalah bagaimana orang mendengar Injil, bagaimana orang dapat menerima Yesus, dan mereka alami rencana Tuhan yang adalah keselamatan. Maka ayat 9 katakan yang terakhir, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Dia katakan karena Injil itu dia dianggap sebagai penjahat. Dia dibelenggu, dipenjarakan. Bahkan akhirnya mati juga karena Injil itu. Semua murid Yesus, semua pengikut Kristus di zaman dulu mati, dibunuh, disiksa karena Injil itu. Mereka tidak mengeluh, justru mereka memberi tulisan yang memberi pengharapan kepada kita, yang menguatkan kita, supaya kita hari ini jangan menjadi orang-orang percaya yang manja. Jangan jadi orang percaya yang sedikit-sedikit mengeluh. Padahal yang kita alami belum seberapa, saudara. Ini belum seberapa. Maka coba kita lihat itu, saudara. 1 Petrus 2, 19 sampai 21. 1 Petrus 2, 19 sampai 21 yang berbunyi. 1 Petrus 2, 19 dan 20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi di sini dikatakan bahwa menderita justru adalah kasih karunia Allah, saudara. Jadi orang yang bisa menderita karena Kristus, karena Injil, atau karena melakukan sesuatu yang sesuai aturan yang Tuhan tetapkan, itu adalah kasih karunia. Saudara seharusnya bersyukur mengalami kasih karunia melalui penderitaan di dalam Injil yang sudah beritakan, melalui pola hidup atau melalui verbal, kesaksian atau apapun. Bahkan diingatkan bahwa Yesus Kristus sendiri telah menderita sehingga memberi teladan buat kita. Untuk menembus saudara dan saya, dia mengalami penderitaan yang hebat. Yang tidak ada manusia di dunia ini pernah alami, dan tidak akan ada manusia yang alami itu. Oleh karena dia sendiri telah menderita, saudara, kenapa harus anti penderitaan? Padahal penderitaan kita tidak sebanding sedikit pun, 1% pun dari apa yang dia alami. Oleh karena itu Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kepadaku kekuatan. Artinya apa? Tuhan tahu akan kita alami penderitaan. Tuhan tahu penderitaan adalah bagian daripada hidup orang percaya dalam panggilan mereka. Sehingga dia katakan segala perkara pasti kita akan
dapat tanggung. Kita akan dimampukan oleh Dia, Tuhan, yang memberi kekuatan kepada kita. Bukan oleh kekuatan kita, oleh kekuatan Allah, oleh Roh Allah, kita pasti dapat menanggung penderitaan itu. Kalau kita memahaminya, kenapa saudara dan saya menjadi manja? Kenapa harus mengeluh? Kenapa harus jadi cengeng? Coba lihat tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Tokoh iman yang luar biasa. Yohanes Pembaptis hanya karena memberitakan tentang Yesus, dia harus dipenggal kepalanya. Karena dia menyatakan hiduplah benar. Herodes, hiduplah benar dalam kebenaran. Nyawanya terancam, kepalanya dipotong, ditaruh di piring. Bayangkan. Tetapi dia menyelesaikan pertandingannya dengan benar. Dia menang. Semua tokoh yang lain, Petrus, Paulus, Yohanes, semuanya mati-mati dibunuh. Hanya demi satu tugas, penginjilan. Mereka tidak mengeluh, justru Paulus dalam penjara memberi semangat kepada orang yang di luar. Itulah sifat orang-orang percaya yang sesungguhnya. Bukan sifat orang percaya abal-abal, bukan sifat orang percaya yang manja, bukan sifat orang percaya yang hanya lihat keinginan mereka, yang hanya mau disenangkan, memenuhi keinginan daging. Padahal kitab catat bahwa keinginan daging adalah berlawanan dengan keinginan roh. Orang yang terus-menerus memelihara daging tidak mungkin hidup oleh roh, memusuhi roh itu. Tetapi hari ini kita lihat semua orang percaya, bukan semua tetapi hampir kebanyakan mau hidupnya santai, hidupnya enak. Kalau perlu dikasih sofa dengan nasi, nggak usah kemana-mana. Menikmati kaviar, menikmati yang enak. Tetapi kekristenan tidak demikian, saudara. Kenapa? Dalam panggilan yang adalah kasih karunia, saudara dan saya ada tugas memberitakan Injil. Dan dalam proses tugas itu, saudara dan saya akan menghadapi tantangan, pergumulan. Sehingga dalam proses inilah ada hal yang tidak menyenangkan dan disebut itu menderita. Tetapi penderitaan itu tidak sia-sia karena pada akhirnya menghasilkan kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan yang dihasilkan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan inilah tugas kita, inilah tujuan kita dipanggil. Kalau kita mengerti ini, kita akan hidup dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh semangat. Dalam kondisi apapun, keadaan apapun, kita akan terus memuliakan Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Inilah yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, saudara, jadilah orang percaya yang bangkit, hidup sesuai dengan panggilan Allah, belajar menderita karena Kristus, dan terus maju dalam mengiringnya sampai Tuhan datang kembali menjemput kita. Kalau ada pertanyaan, saudara boleh tulis di kolom komentar atau di nomor saya boleh dikirim. Kalau ada hal yang mau diperbincangkan, dibahaskan, boleh juga ditulis sehingga kita sama-sama diberkati, dibentuk, saling mengisi dan belajar. Karena saya pun terus belajar. Karena itu panggilan kita yang di dalam Kristus Yesus. Demikian saya katakan, Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.